Surprise ya. Tadi udah dikasih tahu. Gaya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para peserta kegiatan evaluasi dan ekspos program Sekolah Penggerak Angkatan 1, mohon perhatiannya. Alhamdulillah, Bapak Bupati Garut telah berkenan hadir untuk memberikan sambutan pada acara kegiatan hari ini. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Bupati Garut, Bapak Haji Rudi Gunawan SHMHMP untuk memberikan sambutannya. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Bupati, waktu dan tempat dipersilakan. Asli. Gila ekspektasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Bapak Kandidat Doktor Ade Manadin. Bulan depan beliau akan promosi doktor di UPI ya. Saya sudah mengultimatum sebelum saya pensiun, Pak Ade sudah S3. Tidak lagi menjadi STR ya. Yang saya hormati para kabin dan Ibu Dr. Lina yang hari ini akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan sekolah penggerak, dan saudara-saudara, hari ini adalah guru penggerak dan guru yang akan menjadi guru penggerak atau kepala sekolah penggerak atau akan menjadi kepala sekolah di sekolah penggerak. Tentu kita bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita pun bersyukur bisa mengikuti kegiatan yang sangat penting ini. Kita tahu bahwa setiap ganti menteri seolah-olah terjadi ganti strategi. Dulu zaman Menteri Daud Yusuf saya ingat. Saya masih sekolah tahun 1979 di SMP 2 Galuh, kelas 3. Karena waktu itu ada strategi, ini strategi ya, semua bilang strategi. Strategi bahwa pendidikan itu harus bulan Juli, maka yang harusnya lulus di bulan Desember ditambah 6 bulan. Jadi lulusnya bulan Juli di tahun 1980. Terus beberapa ganti. Sekarang ada menteri muda berasal dari Gojek. Pemikirannya dianggap maju karena dia menggunakan teknologi bisa memudahkan orang untuk mendapatkan apa. Asal ayah channel ya, semua bisa dengan genggaman. Saya tahun 2012 saya ke Inggris sebelum saya jadi bupati nganter anak saya. Anak saya sekolah di Inggris di Birmingham, di Cambridge University di Birmingham. Saya saat itu dijemput sama anak saya di London. Masuk mobil 2012, saat masuk ke hotel, langsung mobil, kamu kapan bayarnya? Udah saya bayar pakai ini. Itu 2012 di Indonesia belum apa-apa. Pakai Uber itu kan di Inggris pertama. Nah sekarang dengan teknologi kita sudah tidak perlu pakai telepon untuk membeli voucher hotel. Tidak perlu ke hotel bayarnya karena sebulan sebelumnya dengan teknologi kita sudah bisa memesan kamar. Memesan pesawat. Semuanya dalam sulitnya. genggaman ini kemanapun, termasuk di sini kalau semua dibuka kecuali pengadisikan orang baik. Kalau bupati belum tentu. Ini akan membuat bukti bahwa akan bercerainya suami istri. Bisa alat. Kecuali pengadisi orang hebat. Baik, tepuk tangan untuk pengadisi ya. Nah, kalau pengadisi kita terus akan lebih baik lagi.
Jadi semua dengan teknologi ada perubahan. Sekarang itu untuk memberikan tausiah kepada kita dengan teknologi bisa memanggil orang yang sudah meninggal dunia, bisa memberikan tausiah kepada kita. Mau UJ boleh? UJ kan sudah meninggal dunia, Iya, betul. bisa memberikan tausiah kepada Kita. Jejak digital. Mau Jainuddin MJ boleh, Ya. bisa memberikan tausiah kepada kita. Nah tentu karena ada perubahan dengan teknologi yang begitu cepat, maka Pak Menteri ini yang otaknya di atas rata-rata bangsa Indonesia generasi muda, kebetulan kan Pak Menteri ini anak yang orang hebat, Pak Makarim. Jadi dua orang hebat. Kalau yang satu dari wali kota yang hanya 5 kecamatan menjadi hebat karena anak presiden menjadi calon wakil presiden. Padahal semua itu hanya 5 kecamatan, hanya 4. Luasnya itu kira-kira kecamatan So, dari kota ditambah mahkamah satu keluarga. Tak Hebat. Nah, kita kembali ke dalam strategi pendidikan. Mungkin karena berpikir seperti itu, outputnya apa? Output dari pendidikan itu apa? Kalau kita adalah menjadikan, dari dulu juga ada. Zaman nenek saya itu pensiunnya 1970. Nenek saya itu adalah turunan Kanjeng Dalem. Kanjeng Dalem yang ketiga, Direktur Bapak 7. Diangkat sebagai guru pada tahun 1932, ada bisnisnya, ditekan ke orang Belanda. Dari dulu juga, apa tujuan pendidikan? Supaya anak-anak kita cerdas dan berakhlakul karimah. Karena dulu yang namanya pendidikan selalu dikaitkan juga dengan pendidikan agama. Saya dulu ya tahun berapa di Wanaraja, pasti pulangnya itu adalah urus sekolah agama. Ya, terus. Nah, apa tujuannya adalah manusia paripurna dan juga mempunyai akhlakul karimah. Nah, dibuatlah strategi oleh pemerintah dengan Menteri Mas Menteri ini, dan saya berbicara dengan Mas Menteri. Awas, pada saat itu Garut mempunyai tingkatan jumlahnya hanya 2 bupati. Di antaranya saya waktu itu, saya hanya mengatakan ini sangat luar biasa. Tapi jangan ada kasta, guru penggerak dan guru non penggerak. Semua masyarakat, semua siswa harus mendapatkan pelayanan pedagogik yang luar biasa bagus. Jadi akhirnya ada guru lagi, guru itu jadi ada kasta. Kalau di kesehatan ada kasta, BPJS PIB atau BPJS Mandiri. Kalau di DTKS ada kasta, desil hiji, desil 2, desil 3 itu kasta. Desil 1 kan paling miskin, desil 2 miskin, desil 3 rada miskin, tapi miskin. Malu nggak kita masih punya kasta? Ini kita ada kasta, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Di pendidikan kita harus guru penggerak ya. Guru penggerak pemberewe sekolah anu 1.300 murid katakan di sini. Karena saya benar tadi guru penggeraknya, kepala penggeraknya. Nah tentu kita ini, saya senang dengan kegiatan ini karena kita mengevaluasi outputnya apa. Jadi membentuk Cek Mas Menteri itu, saya ingin filosofi yang ada di dalam kepribadian ini kepada Trisakti, kepribadian yang ada dalam nilai-nilai luhur, yaitu yang dijadikan sebagai komitmen kita semua. Pancasila sebagai landasan ideologi itu tercermin dari hasil pendidikan yang juga berbasis tadi. Ya kalau bodoh kayak ada terbunuh itu pakai kalkulator kan beres. Kan kami punya ini. Nah oke, bisa. Sekarang saya adalah lawyer. Kemarin saya ke Jakarta. Karena saya harus melanjutkan hidup. Hidup saya belum selesai. Tapi bupati kontraknya habis 22 Januari. Tapi kan saya masih hidup.
saya adalah ahli dan saya muridnya Profesor Pilot. Saya ahli kepilotan. Dari profesi saya, minimal saya lebih sebulannya Pak Acehnya sekitar 1 miliar lah sebulan. Makanya saya kemarin duit kayak, kalau orang kayak desain ke pamajikan, bayar pamajikan minimal 500 juta sebulan soal kembali. Yang punya, kalau dikasih duit 500 juta sama suami setiap bulan rutin, Bagus pisan. Servis. Pelayanan juga warung dan Alfamart. Istri itu dari dulu kan zaman Rasulullah juga adalah perhiasan. Biasa. Istri ini hanya satu Pak, kahiji dipuji. Kedua, diberikan apa yang menjadi kehendaknya. Ketiga, ditipu. Kan sedang diperjuangkan Beb. Ditipu deh, konotasinya lain. Dibohongin, Nah, tentu. digombalin. Sekarang ini di Garut, bagaimana hasilnya? Anak-anak cerdasnya, tapi berahal halimah gitu. Dia punya wawasan kebangsaan tidak? Kalau sekarang kan punya kewawasan kebangsaan kan? Pada saat dia proses pendidikannya merdeka itu kan. Macam guru-guru kiri. Saya punya anak yang masih kecil, Bu. Saya anak kelas 2. Tapi saya ini dia pas saya. Nges. Tapi anaknya kan mau. Sabtu bagian ngaji seminggu 3 kali, 4 kali seminggu, seminggu 4 kali. Terus ada bahasa Inggris, Sabtu Minggu bahasa Inggris. Keluar di Persis teh jam 3 sore, full day school. Kalau ternyata mudah kan. Tapi sudah beda HP mah antangnya beda telepon. Nah, strategi ini adalah harus ada hasil. Makanya evaluasi sekarang ini dalam konteks mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang di kegiatan apa namanya? Evaluasi. Kita, kalau saya ke lapangan, anjing kehet goblok. Saya lagi meneliti di sekolah penggerak ada gitu lah. Mana sekolah penggerak saya akan kasih, saya akan teliti nanti di sekolah penggerak. Anjing goblok sih ya. Nah, orang itu punya tidak karakter. Dari mulai wawasan kebangsaan, ya dari manusia bertakwa kepada Allah yang dia dari kemanusiaan kasih sayang, saling menghargai, punya misi yang punya misi yang baik. Udah cepet. Kalau teknologi kita susah. Dengan teknologi luar biasa. Saya luar biasa. Saya terganti atas teknologi begitu cepat, begitu mudah. Saya kemarin kali juga ikut ke Eropa. Saya bilang, ikut ke Eropa. Cuti maka akhiratnya menang. Lihat coba. Oh, ini menerapel. Tidak pakai disnya. Saya harus menerapel 10 kali, pakai 3 kali. Saya berlayar pakai di sungai ini kalau makan steak di situ ajak kabogoh ke pendekatan katanya. Ajak kalau ya biasalah ada pendekatan mah nuduh dawe atau suruh gelek selingkuh tong. Dan udah nanti macam bukan duit itu. Jadi kalau kita duda mau mendekati bahwa calon mertua dan calon itu ke Eropa sok jadi jadi diberi Louis Vuitton kan diberi Louis Vuitton. Jadi kalau mau jadi harus makan steak di pinggir sungai Ren yang melintasi menara Eiffel di tengah kota Paris. pada saat menjelang jam 10 malam. Alah. Nggak bisa ke Paris bagaimana? Nah, Karis itu udah saya Wah, nanti taruh. tepuk tangan Karis itu. Supaya semangat kami
kali supaya semangat. Ulah ke Jogja wae. Nah, jadi outputnya adalah kemampuan di atas rata-rata sehingga di situ sudah ada bahasa Inggris, di situ sudah ada teknologi, di situ ada pendidikan dasar, semuanya. Nah, untuk menciptakan, kan awalnya Mas Menteri itu begini, lain guru lain Mas Menteri itu. Saya masih ingat, saya ingin output pendidikan Indonesia itu luar biasa. Jadi baru di sekolah kita, ayah keluar eta. Maka diperlukan sekolah, diperlukan wadahnya. Tapi visi pertama Mas Menteri dan Pak Jokowi adalah untuk bisa melahirkan murid-murid yang seperti itu. Satu, mempunyai tingkat kecerdasan internasional, punya wawasan, punya etika, berkepribadian, dia lemah, soleh, berdasarkan Pancasila, nilai-nilai luhur dalam budaya. Nah, kayak mungkin itu kumaha. Maka perlukan menciptakan gurunya dulu dijadikan guru penggerak. Ya gue gitu. Kan tujuan dulu luar biasa ya. Kayak begitu. Nah, baru setelah itu menciptakan sekolah penggerak. Jadi ada kasta, ada guru penggerak dan ada guru yang tapi gajinya sama punya sama kan? Sama. Tapi kebanggaan tidak, beda kualifikasi. Sama. Nah, pada sono berapa muridnya? Hah? Kayak saya dulu ya. Ini saya buka aja karena saya punya saudara almarhum di sini. Sabi, ayo pintar terus lari sama. Tapi akhirnya di mana? Singajaya bukan saya. Dasar di mana? Banyak orang ngobrol, Pak pintar sekolah di Usmani. Terus saya akan dia, saya pindah. Oh iya pintar, saya pindah. Nah, saya berpuasa bupati, wah puasa saya pindahin ke SMA 6 ya, dulu pada seru ya di Usman. Nah, ini juga saya berharap evaluasi ini menjadi bagian. Saya terima kasih pada para guru ya, pada ini. Makanya kemarin saya mengundang Yayasan Adi Luhung. Kepala sekolah itu harus pasti berbahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian, saya harusnya hari ini sedang ada di show dan langsung ke Singapura. Saya dipanggil untuk ikut Lemhanas karena Garut adalah kabupaten terbaik se-Indonesia. 2015 saya pun adalah terbang ketika Lemhanas dan KPPD Kementerian Dalam Negeri. Saya waktu itu mendapatkan hadiah untuk kursus di Boston, Amerika. Ada dua dengan Bu Airin sebelumnya saya. GGG pinter bukan ini. Tapi ketika saya mau ada itu, pasti nanti sekarang di Jepang dan pasti Pak harus daftarkan. Kenapa saya bilang ini? Saya ngomong di grup saya, Papi, anak saya di Amerika, Papi jangan ikut, nanti Papi malu. Bahasa Inggris Papi sangat tidak mumpuni untuk ikut Lemhanas di tingkat internasional karena Papi bahasa Inggrisnya bodoh. Saya rode ya memang, gak bisa Papi. Wah, anak saya yang di Inggris juga. Iya makanya. Tuh ke Umi Yaman di kita ini ada saya promosikan. Ada kafe Yaman ini adalah orang Cisok, dosen di Unika. Dia dapat doktor, umurnya 37 tahun, hebat luar biasa. Dia dapat doktor dari Bappenas, sekolah S3 di Inggris, di Liverpool.
Saya nengok Pak ke sana 2 kali. Dan ini orang hebat. Pak saya nggak kenal. Wush, hebat bener. Hebat. Bawa anak istrinya ke sana. Jadi ingatnya ayah bakso, ya nasi, saya minta nasi, saya pergi. Ke sekolah jalan kaki. Sekarang staf ahli bupati, staf ahli saya. Bidang pekerjaan. Hebat. Orang kampung, dokter yang ahli yang berhubungan dengan kebencanaan. Jadi dia membuat disertasinya kebencanaan di Garut 2016. Saya nengok 2 kali. Meninggalnya mata nengok, saya menengok. Soalnya anak saya Pak, orang ini saya orang nengok ya gitu kan, sekalian nonton Liverpool. Wes. Nah jadi orang Garut hebat ya. Dan tentu saya sekali lagi terima kasih kepada guru-guru. Saya wajibkan untuk bisa berbahasa Inggris. Kalau tidak bisa berbahasa Inggris, kalian bukan guru penggerak. Karena awal guru penggerak wawasannya adalah go international. Berat. Cepat diterima. Tidak orang Indonesia yang bisa level, SD nanya sa level. Kalau orang urusan di Singapura. Iya. Sekolah di luar. Saya di rumah yang paling bodoh ya saya bahasa Inggris. Tapi sekarang nanti kalau sudah tidak lagi ini. Tapi kalau mau nyalon itu menjadi gubernur, pasti bahasa Inggris siap. Siap. Nah, sekali lagi terima kasih. Ini bagus Pak Menov ya. Bagus. Ada berapa guru penggerak kita? Patuh sekolah dari berapa sekolah? 2000 sekian. 7%. Iya, penggeraknya berapa persen? 7. Cuma 7%? 7%. Mudah-mudahan itu dirubah dari strategi ku menteri NUA. Tapi bagus, sekolah bagus. Kan beda ada metode-metode. Strategi menuju kebaikan itu ada. Ya kalau strategi itu yang dibuat ya kurang mau bagaimana kita Pak Budi ya. Pak Budi teh ladang dia, Pak Budi teh ladang lah para guru. Udah nama Pak Kadis. Guru-guru penggerak ini ada anggaran minta ke bupatinya ke depan saya bervaksin Pak. Justru kenang-kenangan mau pensiun. Kenangan Pak. Waktu itu saya nggak tahu. Saya pernah memberangkatkan anak-anak yang miskin ke Singapura. Mana ada Anita? Siapa yang pernah ikut ke Singapura waktu saya pertama kali? Anak yang miskin yang pintar saya bawa ke Singapura. Entah ada anak si Awaludin, ibu bapaknya ada meninggal. Dulu di pesawat pas saya yang bupati. Tempat tanggal lahir tulis saya Awaludin. Tempat tanggal lahir Cisewu, tahun Cisewu kan hari bohong Pak. Jadi kan lahir di Cisewu. Terus ya tempat lain Garut, ada tadi Garut Bapak. Ini Cisewu. Jujur. Imigrasi kan Cisewu jangan sampai Cisewu. Dan ada lagi yang saya mendengar ini. Ketika saya bawa Pak ke pabrik coklat Singapura, jadi kasihnya bilang diterangkan kepada publiknya bahwa ini adalah orang-orang pintar, tapi ibu bapaknya langsung dikasih. Ada orang pakai DP perempuan kasih. Waktu itu Pak Ade masih UPT pakai ini. Ada jadi kadisnya. Dulu UPT pakai. Nah, itu saya berharap ya kita ada perbaikan. Dan Mas Menteri sekarang ini memang pintar luar biasa dengan teknologi. Jadi apapun. Saya dengan Pak Agus Ismail, Kadis Bandung, gurunya ke rumah saya dari bilang, pintar kalau saya tiket selain itu di Paris di Roma tolong tinggal itu kanal mas ya 2000 tahun lalu kanal ketika zaman Romawi terus tinggal wah dengan teknologi semua
Tulus. Pusat daya, daya, Dana. Dana. Shopee-nya, Opo. Ya, saya apresiasi saudara-saudara adalah orang yang mempunyai kasta tertinggi di bidang pendidikan. Semoga outputnya baik, evaluasinya ini baik. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan apa ke depan kita bertanggung jawab. Karena kalau saya lihat kepada dalil yang ada sekarang ini, ya, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Nah, supaya tidak ada guru kencing berdiri, maka dibuatkanlah status guru penggerak karena outputnya ini. Insya Allah lah ya, kita punya berakhlak karimah. Dan sekali lagi saya mendoakan anak-anak kita, anak-anak yang sehat ya. Saya nitip anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang tidak ya punya harapan untuk sekolah, tapi dia mengalami kesulitan. Anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Garut 2,4 triliun rupiah. Saya sekarang belum bayar sertifikasinya program pusat dibekelkan guru dengan lumayan BPJS dan bupati 20 triliun. Tahu guru itu wah. Dan kenapa saya sekarang menggeser dana dari operasional guru? Karena guru itu memang gaji nanti harus gede. Saya nganterin anak ini pagi-pagi di New York, saya nganterin anak cucu dan anak cucu incu, karena anak saya lagi ngelahirin lagi habis papi ya ada ya, anak saya tahu dia lagi tapi kini ke akhir ini kini wah bahasa itu nanti ya jalan kaki dari Solo. Nah begitu di dalam itu anak itu masuk ke hall, anak ke hall sudah ke hall semua lengkap baru dia naik dengan diatur cuci tangan, dan di situ tidak boleh ada apapun, dikasih makan, dikasih vitamin dan gratis. Ini dikasih makan di sekolah jam 3 saya berhenti di luar mata balik di sini ada bulan Desember ini. Saya tanya ke menantu saya kira-kira gajinya berapa, ini bagus gitu, guru teh bagus. Jadi ayah begitu teman ini saya kan anak saya Anja, saya bawa apa namanya pelang baru setelah itu udah oke dia tanya dulu udah kita saya culik lagi ya oke dia jadi informasi hebat saya gitu udah biasanya ngantri gitu ngantri buat wah saya sebarang gaji ternyata gaji guru TK guru SD di Amerika 1 bulannya adalah $7.000 atau 110 juta. Wow. Sami. Dari Amerika. Sami Pak. Beda mata uang. Gaji guru di Amerika berapa sih? Di Inggris paling gede. Itu TK Pak. Di Garut. Di Garut berapa Pak? Di Garut alhamdulillah. 1 juta Pak. Menjadi guru itu hanya 2 juta. Tapi guru PNS itu gajinya 8 juta. PNS. Betul kan? Kita mah PAUD Pak. Syukur alhamdulillah. Tapi gara-gara ibu-ibu kalau PAUD Kita PAUD karena Pak. sekolahnya tidak di dalam sistem, karena dianggap sebagai pendidikan di luar sekolah, kita negara itu hanya mampu memberikan kepada yayasan Alak. dengan 400.000 satu mu. Oh itu mah Murid. POP. Iya kan subsidi diberikan ke sekolah. Nah, 1 juta Pak, sabar jujur. sabar. Jujur tawakal. Nah, hubungannya aja jujur sabar. Jujur sabar tawakal.
Jadi nanti makan tawakal. 7.000 US dollar dan gajinya adalah 15 tahun. Lain 15 tahun. Tuh, 15. Karena ada Taliban, ada NATO, dan ada hari kemerdekaan. Jadi Amerika itu, anak saya di Amerika kerja, anak saya di Bank Indonesia, Amin. nanti saya di BNI, balik, aduh, saya mereka dia, ya, saya udah 10 tahun ya, bekerja. Jadi sekali lagi, saya berharap tingkatkan kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua, jadilah untuk bisa komitmen sama dengan Mas Menteri menghasilkan yang unggul. Dan yang ketiga, kita harus beri karena ada Pancasila. Beda, ya mereka mau Pancasila oh kayaknya yang bekas Swiss tadi itu, oh iya negara loh Jinawi itu misalnya Al-Fatihah sahadat tapi tertib sahabat tidak ada apa-apa. Saya kira itu ya sebagai sambutan dari saya penggerak. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Sekolah Penggerak, tepuk tangan Kepala Sekolah Penggerak. Para penggerak, tepuk tangan penggerak. Saya wasiat Ibu Bupati yang mau berhenti, jangan ada kasta, terlalu coba. Jangan jadi sombong kalau jadi guru penggerak karena gajinya sangat baik. 1 juta. Ya. Terakhir saya mau pamit dari Bupati Garut ya. Saya akan mengakhiri mungkin entitas lain ya. Kita mendoakan semua sudah ada batas akhir bekerja. Jangan pengabdian enak aja mengajar jadi kaya dan hidup. Saya bekerja. Ini siapa yang umurnya 59 tahun? Wah, gak ada sih latihan yang hebat sih. Saya sekarang Bu, hitungannya saya 60 tahun. Tapi saya akan lebih muda dari Pak Tim yang umurnya baru 56 tahun. Karena saya mau begian, Pak Tim mau muda begian. Tapi duitnya dulu 500 juta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.